Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi di channel kebanggaan kita membahas tentang prediksi soal Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada tahun 2026 ini insya Allah OSN tingkat kota dan kabupatennya akan dilaksanakan di bulan Juni. Silakan mempersiapkan diri dan terus tetap semangat ya. Hari ini kita akan membahas beberapa soal yang kita prediksikan bakalan keluar di saat ujian nanti. Oke, berikutlah soal yang pertama. Oke, ini soal kita yang pertama ya. Seorang siswa mengamati setetes air kolam menggunakan mikroskop dan menemukan organisme bersel satu yang bergerak sangat lincah, menggunakan rambut-rambut halus di seluruh permukaan tubuhnya. Organisme ini memiliki inti sel yang jelas atau eukariotik. Berdasarkan ciri-cirinya, organisme tersebut termasuk ke dalam kingdom A. Monera, B. Fungi, C. Protista, D. Plantae. Oke, Pati dikasih waktu 5 detik untuk menentukan jawabannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Protista. Berikut ini penjelasannya. Ciri-ciri organisme pada soal yaitu adalah bersel satu, lalu bergerak lincah, memiliki rambut-rambut halus, memiliki inti sel jelas. Nah, ciri tersebut sesuai dengan paramecium yang termasuk ke dalam kingdom Protista box Protista. Oke. Protista bersilia paramecium. Kenapa pilihan lain salah? A. Monera itu bakterinya tidak berinti sel sejati. Lalu fungi itu jamur tidak bergerak aktif dengan silia. Kalau plantae itu tumbuhan umumnya multisel dan tidak bergerak bebas. Intinya organisme eukariotik bersel satu yang bergerak dengan silia. Oke, materi ini membahas tentang klasifikasi makhluk hidup yaitu kingdom Protista. Sudah jelas kan? Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Paru-paru manusia merupakan organ yang kompleks dengan jutaan kantong udara kecil yang disebut alveolus. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan dikelilingi oleh banyak pembuluh darah kapiler. Struktur yang sangat tipis ini secara khusus berfungsi untuk mendukung proses A. Penyaringan debu dan kotoran yang terbawa oleh udara pernapasan. B. Penyesuaian suhu udara luar agar sesuai dengan suhu internal tubuh. C. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. D. Pengaturan kelembapan udara sebelum masuk ke dalam trakea. Silakan tentukan jawaban. Pak Teddy hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Berikut ini penjelasannya. Alveolus adalah kantong udara kecil di paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Jadi ciri-ciri alveolus ini adalah dindingnya sangat tipis, dikelilingi banyak pembuluh kapiler darah. Hal ini memudahkan proses oksigen masuk ke darah atau karbon dioksida keluar dari darah. Proses perpindahan gas ini disebut difusi. Ya, struktur alveolus dan pertukaran gas. Kenapa pilihan lain salah? A. Penyaringan debu terjadi terutama di hidung dan saluran pernafasan. B. Penyesuaian suhu udara terjadi di rongga hidung. D. Kelembaban udara diatur sebelum udara mencapai paru-paru. Intinya, alveolus dibuat tipis agar pertukaran gas berlangsung cepat dan mudah. Materi ini adalah membahas tentang sistem pernafasan manusia. Sebelum kita lanjutkan ke soal selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, soal selanjutnya, jantung memiliki 4 ruang dengan ketebalan otot dinding yang berbeda-beda. Dalam sebuah pemeriksaan medis, diketahui otot dinding ruang bilik kiri jauh lebih tebal dari dan kuat dibanding ruang jantung lainnya. Mengapa struktur otot bilik kiri harus lebih tebal?
A. Karena harus menerima darah yang sangat banyak dari serambi kiri. B. Karena harus memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. C. Karena berfungsi menahan tekanan darah yang kembali dari paru-paru. D. Karena harus memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Silakan tentukan jawaban. Pak Teddy tunggu sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang tepat adalah B, karena harus memompa darah kaya oksigen ke seluruh bagian tubuh. Bagaimana dengan jawaban kalian? Inilah pembahasannya. Markiba, mari kita bahas. Vertikel kiri memiliki dinding otot paling tebal karena tugasnya paling berat, yaitu memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Karena darah harus menjangkau seluruh tubuh, maka diperlukan tekanan yang kuat dan otot yang lebih tebal dan kuat. Struktur jantung dan vertikel kiri. Kenapa pilihan lain salah? A. Menerima darah bukan tugas utama yang membutuhkan otot jantung kuat. C itu salah karena darah dari paru-paru masuknya ke serambi kiri. D itu salah karena darah berkarbon dioksida dipompa oleh vertikel kanan ke paru-paru. Intinya vertikel kiri lebih tebal, harus memompa darah ke seluruh bagian tubuh dengan tekanan. Oke, materi ini adalah tentang sistem peredaran darah manusia. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Soal selanjutnya adalah saat terjadi fenomena langit yang langka, posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus yang sejajar. Jika bulan perlahan-lahan memasuki bayangan umbra atau bayangan inti bumi sehingga bulan tampak berwarna kemerahan atau gelap sepenuhnya, maka fenomena ini disebut A. Gerhana matahari total, B. Gerhana bulan total, C. Gerhana matahari cincin, D. Fase bulan. Silakan tentukan jawaban kalian. Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Gerhana bulan total. Berikut adalah penjelasannya. Fenomena yang terjadi pada soal ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Kemudian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Umbra bumi ini adalah bayangan dari inti bumi. Akibatnya bulan tidak mendapatkan cahaya matahari sehingga bulan tampak gelap atau berwarna kemerahan atau yang disebut juga dengan blood moon atau merah tembaga ya. Oke, fenomena ini disebut gerhana bulan total. Ya. Jadi itulah penjelasannya. Oke. Jadi intinya ketika bulan masuk ke dalam bayangan inti bumi dan tidak mendapatkan cahaya matahari, maka terjadilah yang namanya gerhana bulan total. Materi ini adalah membahas tentang tata surya dan gerhana. Sangat mudah dipahami, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, soal yang selanjutnya. Tahukah kamu bahwa udara yang kita hirup bukan hanya berisi oksigen? Jika kita membedah isi atmosfer, terdapat satu gas yang jumlahnya paling melimpah, bahkan mencapai sekitar 78% dari total volume udara. Gas yang berfungsi menjaga tekanan udara dan sangat dibutuhkan tumbuhan. Setelah diolah bakteri tanah, ini adalah A. Oksigen, B. Karbon dioksida, C. Nitrogen, D. Argon. Silakan tentukan jawabannya. Pak Teddy hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang tepat adalah C. Nitrogen. Oke. Dan bagaimana dengan jawaban kalian? Berikut ini penjelasannya. Markiba, mari kita bahas. Atmosfer bumi terdiri dari beberapa gas dan yang paling banyak adalah nitrogen. Oke, jumlahnya sekitar 78% dari seluruh udara di atmosfer. Fungsi nitrogen ini adalah menjaga keseimbangan udara, membantu menjaga tekanan atmosfer, dan sangat penting bagi tumbuhan setelah diolah oleh bakteri menjadi zat hara. Nitrogen dibutuhkan tumbuhan untuk pertumbuhan daun, pembentukan protein, dan komposisinya. Oke.
Intinya kenapa jawaban A itu salah karena jumlah oksigen di dalam bumi kita ini adalah sekitar 21% ya. Kalau karbon dioksida itu yang pilihan B sangat kecil. Kalau argon argon itu hanya 1%. Jadi intinya gas terbanyak di atmosfer bumi adalah nitrogen. Pembahasan ini membahas tentang atmosfer dan komposisi udara. Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Soal terakhir ya. Hutan yang lebat seringkali terasa lebih sejuk dan lembab dibandingkan lahan gundul. Hal ini terjadi karena tumbuhan ikut menyumbang uap air ke atmosfer melalui lubang-lubang kecil stomata di daunnya. Proses penguapan air yang berasal dari jaringan makhluk hidup ini disebut A. Evaporasi, B. Kondensasi, C. Transpirasi, dan D. Presipitasi. Presipitasi. Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Pak Teddy hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawaban yang tepat adalah transpirasi. Bagaimana dengan jawaban kalian? Kalau kalian kurang paham, mari kita bahas. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan melalui stomata atau mulut daun ya. Proses ini menyebabkan udara di sekitar hutan terasa lebih sejuk. Jadi kelembapan udara juga meningkat. Kenapa pilihan lain salah? Evaporasi itu penguapan air dari permukaan air atau tanah ya. Kalau kondensasi itu perubahan uap air menjadi titik-titik air. Kalau presipitasi itu adalah turunnya hujan. Intinya penguapan air dari tumbuhan melalui stomata itu disebut dengan transpirasi. Materi ini membahas tentang siklus air dan proses pada tumbuhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini secara utuh. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan ke teman-teman kalian semua ya. Terus terima kasih karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tetap jaga kesehatan, terus semangat, dan semoga tetap menjadi yang terbaik. Terus berusaha. Salam sehat, salam hangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.